Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Katamara dengan NPM 2321020013. Di sini saya dari kelas C, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2023. Saya akan menjelaskan mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Di sini analisis tersebut berisi mengenai permohonan keberatan mengenai atas dana pensiun DPR dalam putusan nomor 191 garing PUU garing 23 garing 2025, di mana saya akan menjelaskan mengenai profil para pemohon atau yang biasa disebut subjek hukum. Di sini para pemohon didominasi oleh kalangan akademisi dan mahasiswa hukum dari Universitas Islam Indonesia atau UII. Akademisi tersebut ada Ahmad Jazali dan Anang Jubaidi yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya ada mahasiswa yaitu Muhammad Farhan Kamase dari Pascasarjana beserta 4 mahasiswa atau lulusan hukum lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum atau legal standing-nya. Mereka memposisikan diri sebagai pembayar pajak yang dirugikan secara konstitusional karena anggaran negara digunakan untuk tunjangan pensiun seumur hidup yang dianggap tidak proporsional dibandingkan dengan prioritas publik lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inti keberatan atau objek perkaranya. Fokus utama permohonan ini adalah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, di mana khususnya mengenai sistem pensiun seumur hidup bagi mantan anggota lembaga tinggi negara. Pasal yang digugat merupakan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 dasar pemberian pensiun bagi pejabat yang berhenti dengan hormat. Selanjutnya ada pasal 17, 18, dan 19 yaitu mengenai ketentuan yang memungkinkan dana pensiun tersebut diwariskan kepada janda atau duda atau anak mereka, yaitu pensiun terusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan konstitusional. Para pemohon menilai aturan ini diskriminatif dan melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepastian hukum yang adil. Mereka berargumen bahwa masa kerja anggota DPR yang relatif singkat yaitu 5 tahun per periode tidak sebanding dengan beban negara untuk membiayai pensiun mereka hingga meninggal dunia, bahkan hingga ke ahli warisnya. Nah, analisis argumen ahli dalam persidangan yaitu ahli Profesor Dr. Ridwan memberikan perspektif hukum administrasi negara, yaitu hak keuangan versus keadilan sosial. Pensiun harusnya merupakan bentuk jaminan hari tua atas pengabdian panjang, bukan tunjangan membebani APBN yang permanen tanpa batas waktu yang logis bagi jabatan publik atau jabatan politik. Selanjutnya, kesimpulan dan harapan, yaitu petitum. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa pemberian pensiun seumur hidup bagi DPR adalah inkonstitusional. Yang kedua, sistem pensiun harus diubah menjadi sistem tunjangan terbatas yang hanya diberikan selama masa jabatan atau dalam jangka waktu tertentu yang wajar, bukan hingga meninggal dunia atau bisa diwariskan. Demikianlah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dari putusan MK untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Wassalamualaikum